Apa judulnya Bapak Ibu? Keluarga Kristen. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kembali lagi ke ayat 5, supaya ini juga menjadi pemahaman bagi banyak orang Kristen. Dikatakan tadi, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Maksudnya apa? Apakah meninggalkan pisah rumah? Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi saudara yang menikah bisa aja tetap tinggal di rumah orang tua saudara. Bisa tinggal di rumah mertua saudara. Bisa. Maksudnya nih meninggalkan adalah mereka bukan lagi satu bagian. Bukan lagi satu kakak. Gitu lah kira-kira kalau di arbitrasi. Bukan lagi satu kakak. Sudah kakak berikutnya yang baru. Amin Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena si laki-laki akan menyatu dengan istrinya. Inilah penyatuan yang baru. Amin. Sebelumnya dia menyatu dengan orang tuanya. Haleluya Bapak Ibu. Menyatu dengan orang tuanya. Sekarang dia menyatu dengan istrinya. Jadi bukan berarti si laki-laki pisah rumah. Tidak. Tapi yang dimaksud ini adalah secara rohani Allah melihat dia telah membentuk satu kesatuan yang baru. Bukan lagi menyatu dengan bapak ibunya. Secara administrasi itu kakak. Satu kakak, kartu keluarga. Benar Bapak Ibu? Tetapi sekarang dia telah menyatu dengan istrinya dan membentuk sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara tetap tinggal di rumah orang tua, it's okay. Jangan merasa kok kayaknya melanggar firman. Oh tidak Bapak Ibu, enggak. Oke Bapak Ibu ya. Oke ya, supaya pemahaman ini lebih jelas. Oke, lanjutkan ayat 6-nya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di sini ada dua hal yang saya ingin jelaskan. Dikatakan tadi mereka bukan lagi dua tetapi satu. Kalau suami istri menjadi dua menjadi satu Bapak Ibu, artinya apa? Sebelumnya mereka satu yang utuh, suaminya satu yang utuh, istrinya juga satu yang utuh. Itulah sebabnya bagi saudara yang belum menikah, jangan merasa aku setengah manusia, belum komplit, lagi mencari setengah bagian lagi. Enggak Bapak Ibu. Haleluya. Banyak kali orang juga berbicara gini Bapak Ibu. Ya, aku belum menikah, tulang rusukku nggak tahu kemana. Mungkin masih mampir itu enggak daging gitu Bapak Ibu. Oh enggak Bapak Ibu. Saudara telah satu sempurna komplit. Walaupun saudara masih single, masih jomblo. Karena di hadapan Tuhan, saudara sempurna. Karena itulah dianggap satu utuh. Menyatu dengan satu utuh lagi. Dan membentuk dua, bukan lagi dua, tapi satu yang lebih besar. Jadi seandainya saudara tetap jomblo, is okay. Di hadapan Allah saudara sempurna, bukan setengah, bukan tidak komplit. Amin Bapak Ibu ya. Saudara harus pegang konsepnya nih. Ini konsep Allah. Haleluya Bapak Ibu. Jangan merasa aku belum menikah kayaknya ada yang kurang. Kayaknya kalau aku belum menikah kayaknya ada yang kurang komplit. Kayaknya kalau aku belum menikah aku masih setengah bagian, lagi mencari-cari setengah bagian yang hilang. Oh enggak Bapak Ibu. Saudara sudah komplit. Ya, jadi kalau saudara masih jomblo sampai sekarang is okay, nggak ada masalah. Tetapi saudara bisa menjadi satu yang lebih besar kalau saudara menikah. Jadi kalau saudara masih single, saudara menikmati single, saudara menikmati karir saudara sendiri, saudara menikmati kesehatan saudara sendiri, nggak ada masalah. Tetapi kalau saudara ingin berkembang, disitulah saudara butuh menikah. Karena ketika saudara menikah, saudara minimal jadi tambah satu lagi pasangan saudara. Benar? Kalau sudah punya anak, tambah satu lagi. Jadi makin besar diri saudara, membentuk keluarga besar. Itu kalau menikah. Tetapi kalau saudara sendiri juga sudah komplit itu. Jadi jangan merasa terganggu. Oh aku rasanya belum menikah, kayaknya belum sempurna. Enggak, udah sempurna di hadapan Tuhan. Karena juga pada saat kejadian, kitab Kejadian dikatakan manusia itu sangat baik. Haleluya Bapak Ibu, sudah sempurna, benar? Iya. Tetapi Allah bukan programnya untuk hanya tinggal satu manusia saja, tetapi berkembang. Kalau hanya satu manusia, dia hanya berkuasa atas Taman Eden saja. Tetapi ketika dia menikah, ada penolong namanya Hawa. Maka bukan saja dia berkuasa atas Taman Eden, tapi dia berkuasa atas seluruh dunia. Lebih luas lagi. Ketika saudara jomblo, single, saudara sudah sempurna. Ya, kalau hanya jomblo, mati saudara, sudah selesai urusan. Tapi kalau saudara berumah tangga, punya keturunan, saudara mati, masih ada membawa nama saudara, anak saudara. Benar? Itu maknanya. Jadi kalau saudara masih jomblo, masih single, is okay. Tapi kalau saudara ingin lebih besar lagi, disitulah kebutuhan menikah muncul. Amin Bapak Ibu ya. Nah, dan yang kedua Bapak Ibu, dipersatukan oleh Allah. Jadi dalam pernikahan orang Kristen selalu melibatkan Allah. Dipersatukan Allah, bukan dipersatukan hansip. Amin. Artinya keluarga orang Kristen selalu melibatkan
Allah. Karena itulah, kalau seandainya saudara ada melihat seminar-seminar, katanya seminar Kristen gitu Bapak Ibu, tetapi tidak ada firman Tuhan yang dibahas, itu sebenarnya bukan seminar keluarga Kristen, bukan. Itu seminar keluarga non-Kristen. Karena apa? Karena berbicara tentang keluarga, di dalam kekristenan selalu melibatkan Allah. Jadi bukan hanya berbicara tentang psikologi, bukan hanya berbicara tentang motivasi, bukan hanya berbicara tentang etika. Etika, motivasi, psikologi itu bukan menyangkut Allah Bapak Ibu. Tidak ada Allah disebut. Psikologi itu manusia, motivasi itu manusia, benar Bapak Ibu? Etika itu manusia. Itulah sebabnya kalau seminar perkawinan itu hanya berbicara 3 hal ini saja, itu bukan seminar Kristen harusnya, non-Kristen itu. Karena seminar Kristen harus menyadari bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang melibatkan Allah. Itulah sebabnya firman Allah harus menonjol dalam seminar itu. Kenapa? Karena Allah yang mempersatukan pernikahan kita, Allah yang menjadi saksi pernikahan kita, dan Allah juga yang memaintain, memelihara perkawinan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Karena itulah perkawinan Kristen harus berpusat pada Yesus. Dan keluarga adalah gambaran dari Allah. Lah iya. Di dalam keluarga biasanya ada bapak, ibu, dan anak. Benar Bapak Ibu? Tritunggal kan? Itu Tritunggal Allah. Bapak, anak, dan Roh Kudus. Benar? Istri disebut penolong. Roh Kudus disebut penolong. Benar? Sama kan? Jadi keluarga itu harus benar sungguh-sungguh gambaran Allah. Jangan keluarkan gambaran Allah ini dari keluarga kita. Haleluya Bapak Ibu. Karena keluarga Kristen adalah gambaran Allah, wujud Allah di dalam dunia ini. Karena itulah apapun masalah di dalam keluarga, solusi harus dari Yesus. Harus oleh Yesus, bukan kemampuan manusia. Harus melibatkan Yesus. Amin. Iya, karena keluarga kita adalah keluarga kerajaan sorga. Karena itulah Bapak Ibu, perkawinan yang berlandaskan pada manusia, upaya manusia, dan manusia itu tidak kekal, maka perkawinan juga tidak kekal Bapak Ibu. Karena itulah perkawinan harus berlandas pada Yesus yang kekal, maka perkawinan kita juga adalah perkawinan kekal. Perkawinan Kristen, Allah yang satukan dan dipersatukan dalam daging dan roh. Mari kita buka Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan istri muda saja. Haleluya. Masa mudanya. Amin. Nah ini Bapak Ibu, daging dan roh. Karena itulah perkawinan Kristen, karena daging dan roh harus melibatkan Allah. Karena roh ini hanya Allah yang bisa menyentuhnya. Benar? Manusia ada menyentuh roh? Dari mana jalannya? Amin Bapak Ibu. Karena itulah perkawinan Kristen harus melibatkan Allah. Itu satu. Yang kedua, perkawinan Kristen tidak bisa diceraikan, dipisahkan. Kenapa? Roh itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Siapa bisa pisahkan roh? Benar? Kalau di luar Kristen, mereka hanya perkawinan daging. Ya bisa aja kapan saja kawin cerai. Kalau Kristen nggak bisa, karena ada rohnya sini. Haleluya Bapak Ibu. Ini kekal, roh sifatnya kekal. Dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, anak Allah. Itulah sebabnya keluarga hadir untuk melahirkan anak Allah. Anak Allah pasti memuji Tuhan. Anak Allah pasti meninggikan Tuhan. Anak Allah pasti memuliakan nama Allah di tempat-tempat tinggi. Dan yang kedua, anak Allah pasti membawa damai sejahtera di bumi. Itulah Natal. Haleluya Bapak Ibu. Natal artinya apa? Kelahiran Yesus kan? Yesus apa? Anak Allah kan? Keluarga juga sama. Keturunan ilahi, anak Allah. Sehingga apa? Lewat adanya anak Allah yang lahir, maka bumi penuh dengan kemuliaan Allah, dan juga bumi penuh dengan damai sejahtera. Amin. Karena itulah lewat keluarga kita banyak anak-anak Allah hadir, dan bumi dipenuhi dengan anak-anak Allah yang memberikan kemuliaan bagi Allah dan juga damai sejahtera di bumi. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Itulah sebabnya perkawinan orang Kristen itu berpusat kepada Allah Bapak Ibu. Dan karena berpusat pada Allah, harus juga pendeta mengajarkan keluarga itu yang berkaitan dengan Allah. Jangan lagi dalam seminar perkawinan atau dalam khotbah-khotbah tentang perkawinan, pendeta mengajarkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kenapa demikian? Karena kalau pendeta mengajarkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, yang ngerjakan siapa Bapak Ibu? Manusia yang ngerjakan. Benar Bapak Ibu? Lah perkawinan kita bukan perkawinan manusia. Perkawinan kita melibatkan Allah. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya perkawinan Kristen yang ideal adalah menghadirkan Allah dalam rumah tangga kita, menghadirkan Allah bekerja dalam keluarga kita. Amin. Itu. Dan kalau mengajarkan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh Bapak Ibu, itulah di dalam Taurat.
manusia sebagai mengerjakan, itu melelahkan. Ajaran yang harus diberikan dalam perkawinan, dalam keluarga perkawinan adalah bagaimana mengundang dan melibatkan Yesus dalam perkawinan kita. Orang yang dalam masalah perkawinan jangan lagi ditambah dengan perintah-perintah. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, kamu tidak boleh lakukan ini. Enggak perlu lagi. Orang dalam masalah perkawinan sudah lelah. Karena itu yang mereka butuhkan apa, Bapak Ibu? Solusinya, mujizatnya, bagaimana keluargaku untuk kembali, bagaimana keluargaku ada damai sejahtera kembali, bagaimana aku kembali bersekutu dengan suami istri dan juga anak-anak. Dan itu perlu mujizat, dan itu perlu Yesus untuk melakukannya. Coba kita lihat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap orang, setiap jemaat, setiap saudara, beda-beda kelegaan yang saudara butuhkan. Kalau saudara penyakit, kelegaan yang saudara butuhkan apa? Saudara sembuh. Benar? Sembuh sudah lega, mantap. Makan sudah enak, 3 piring juga bisa. Tapi kalau sakit, lidah itu putih, pahit semua. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya, benar kan? Lah iya, kelegaan yang saudara butuhkan itu juga beda. Kalau masalah rumah tangga, apa kelegaan yang saudara butuhkan? Ada damai kembali di rumah tangga saudara, dipulihkan, benar? Apa kelegaan yang saudara butuhkan kalau masalah usaha pekerjaan? Diberkati usaha pekerjaan saudara. Jadi setiap orang itu beda-beda bebannya dan beda-beda juga kelegaan yang dibutuhkan. Amin. Tapi datang kepada Yesus, semua masalah kita ada solusinya, sehingga setiap kita datang kepada Yesus akan beroleh kelegaan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Keluarga mengandalkan Tuhan Yesus. Iya, keluarga harus mengandalkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, aku itu siapa? Yesus ya, Bapak Ibu. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang lihat kepada saya jelaskan. Karena ini banyak kali ditafsirkan orang berbicara tentang jemaat. Saya ingin katakan Bapak Ibu, ini tidak mungkin terjadi pada jemaat. Kenapa? Karena jemaat tidak mungkin sepakat. Iya, datangnya aja bebannya masing-masing, beda-beda. Benar Bapak Ibu? Bagaimana mungkin bebannya beda-beda bisa sepakat? Boro-boro bebannya beda. Kenal aja enggak, belum tentu kenal. Apalagi kalau banyak gitu, pas hari Minggu lah misalkan Bapak Ibu ya. Enggak, belum tentu kenal, walaupun sebelahan gitu Bapak Ibu. Maksud saya yang bukan keluarga atau bukan teman, itu belum tentu kenal. Walaupun nanti kita nyanyi lagu KTP, ku tak pandang Bapak Ibu. Ku tak pandang, kita saudara. Tidak ada yang langsung, kenalan, nama saya Hari. Pin BB saya nomor begini. Ada Bapak Ibu? Ada pin BB. Gak ada kan Bapak Ibu. Boro-boro ada. Ya. Jadi gak kenal. Bagaimana mungkin sepakat kalau gak kenal? Benar? Lah, suami istri bisa sepakat. Kenapa suami istri bisa sepakat? Karena mereka bukan lagi 2, tapi telah menjadi 1. Pasti. Haleluya. Pasti. Oke? Dan dari sini kita melihat juga bahwa di sini peran Allah juga hadir. Peran Allah sebagai apa? Memaintain, memelihara, memberkati, mendengarkan doa-doa kita. Benar? Jadi peran Allah tadi kita sudah singgung tentang Allah yang mempersatukan. Bahkan juga Allah yang menjadi saksi. Dan juga Allah yang memaintain, yang memelihara. Nah, karena itulah jika ada masalah di dalam rumah tangga, pemulihan itu harus melibatkan Allah. Tanpa melibatkan Allah, pemulihan keluarga dengan usaha manusia itu membutuhkan waktu yang panjang. Yang bertahun-tahun Bapak Ibu. Iya. Tetapi bersama Yesus, mengandalkan Yesus, hasilnya langsung terjadi, langsung terlihat, langsung kita alami. Haleluya. Dan itu bisa terlihat dari kisah perkawinan di Kana. Ada masalah situ. Apa masalahnya Bapak Ibu? Kehabisan anggur. Dan Yesus langsung melakukan solusi seketika. Masalah anggur langsung diatasi dengan membuat anggur. Dan anggurnya luar biasa, lebih baik dari yang sebelumnya. Benar Bapak Ibu ya? Seketika kan itu terjadi kan? Seketika itu Bapak Ibu. Anggur yang terbaik itu langsung muncul seketika. Apalagi kalau kita tahu asal usulnya, waduh, itu luar biasa. Saudara tahu tuh dari mana itu? Dari air cuci kaki. Tempayan itu zaman dulu di rumah-rumah orang Israel itu untuk cuci kaki. Jadi air cuci kaki bisa menjadi anggur terbaik. Artinya sama seperti kita hari ini, apapun kondisi saudara, sejelek apapun, seberdosa apapun, sekotor apapun, dipakai oleh Tuhan, saudara menjadi anggur terbaik. Amin. Nah, Yesus bisa mempersingkat waktu yang jika dilakukan orang butuh waktu tahunan, Bapak Ibu. Saudara perlu tahu, untuk membuat anggur terbaik, seperti yang Yesus buat itulah Bapak Ibu, itu perlu minimal 10 tahun. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena anggur itu pertama kali dipetik, habis itu anggur itu diperas Bapak Ibu, atau diinjak-injak.
digiling atau diinjak-injak, mengalirkan sari buah anggur. Ini kemudian disaring kemudian ditaruh di bejana-bejana, lalu ini tutup rapat, lalu disimpan di tempat yang gelap, biasanya di gudang. Dan ini bertahun-tahun. Semakin lama tahunnya, semakin enak katanya anggurnya. Saya sebenarnya nggak tahu tentang anggur Bapak Ibu, tapi gitulah kata aja. Dari kata buku-buku, benar. Semakin tua anggurnya, semakin banyak alkohol ya, makin fly orang barangkali, makin celeng, benar. Nah, itu butuh waktu tahunan. Jadi kalau membuat sampai anggur bagus, baik, seperti yang Yesus buat itu Bapak, itu perlu waktu 10 tahun. Tapi Yesus bisa mempersingkat waktunya menjadi sekejap. Anggur terbaik langsung jadi sekejap. Hal itulah yang kira-kira terjadi dalam keluarga kita. Apa yang saudara butuhkan untuk pemulihan dalam rumah tangga saudara, apapun masalah itu, apakah masalah perselingkuhan, apakah masalah cekcok, apakah masalah banyak hal lagi, perlu tahunan. Tapi kalau saudara andalkan Tuhan, sekejap langsung terjadi pulih. Karena itulah apapun masalah dalam keluarga kita, andalkan Tuhan, pemulihan sekejap akan kita alami dalam rumah tangga kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lah iya dong, kalau sama-sama dalam Tuhan, wah mantap itu. Langsung tangis-tangisan, langsung peluk-pelukan, pulih kembali. Haleluya. Tapi kalau masih mengeraskan hati, wah itu kan masih belum lagi mengandalkan Tuhan 100% itu Bapak Ibu. Masih keakuannya dia, egonya dia, benar? Tapi kalau sungguh-sungguh sudah Tuhan semua, wah udah pasti lulus semua itu Bapak Ibu. Udah rontok semua keegoan, rontok semua kekerasan, rontok semua akar pahit, sehingga tinggal ada hanya pemulihan. Mari kita damai lagi mama, papa, mantap. Iya kan? Iya dong. Sekejap kan? Sekejap itu. Haleluya. Tapi kalau upaya manusia, waduh, kadang-kadang diingat lagi yang dulu. Diingat lagi. Nah, anggur yang Yesus ciptakan itu adalah anggur yang terbaik. Dan pemimpin pesta mengatakannya Bapak Ibu, Yesus yang melakukan mujizat itu, tapi mempelai pria yang mendapatkan penghargaannya. Dipuji, wah ini anggur terbaik, kenapa keluarnya sekarang? Harusnya di awal-awal. Kenapa selalu orang mengeluarkan anggur terbaik itu di awal Bapak? Kenapa bukan di akhir? Karena pada saat awal orangnya masih sadar. Jadi minum anggur itu langsung tahu ini baik atau enggak. Tapi kalau sudah setengah, kalau udah minumnya banyak, udah setengah sadar itu, udah celek gitu Bapak. Dikasih air juga mungkin nggak terasa. Ya udah, orang udah tinggal blek gitu aja ya. Iya kan? Nah, yang ngadakan mujizat itu siapa Bapak? Yesus. Tetapi si mempelai yang mendapatkan pujian. Wah, ini anggur terbaik ini. Hal yang sama juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yesus yang mengerjakan karya salibnya, tapi kita menikmati hasil karya salibnya. Serulit itu. Yesus yang mati terkutuk di atas kayu salib agar kita hari ini hidup bebas dari kutuk. Yesus yang mengalami bilur di atas kayu salib, maka kita hari ini tubuh kita utuh, nggak ada bilur. Yesus mengucurkan darah di atas kayu salib agar kita hari ini tidak perlu mengucurkan darah. Haleluya Bapak Ibu. Yesus mati menderita agar kita hari ini tidak hidup menderita. Saudara itu. Jadi Yesus yang mengerjakan semuanya, hasilnya kita nikmati. Tuh luar biasa. Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Telah atau akan? Telah. Jadi kesembuhan dari Yesus itu sebenarnya sudah tersedia bagi kita Bapak Ibu. Tergantung iman kita membuka hati, terus langsung turun kesembuhan ini. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Yesus mati, bangkit, ini kapan? 2000 tahun yang lalu, sebelum kita lahir. Artinya kesembuhan Yesus ini sudah tersedia secara roh. Bagian kita hari ini ngapain? Menarik hasil itu. Bagaimana cara menariknya? Itulah iman kita. Lah iya, karena itulah dikatakan terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Kenapa tergantung kepada iman? Karena tinggal narik kita. Bukan tergantung kepada perbuatanmu. Bukan lagi kita ngerjakan. Udah jadi, udah ada. Bagi kita menarik. Dan itulah lewat iman. Karena itulah mujizat terjadi bukan karena perbuatanmu. Mujizat terjadi karena imanmu. Karena sebenarnya sudah tersedia 2000 tahun yang lalu. Bukan karena Yesus mati bangkit, kapan? 2000 tahun yang lalu kan? Sebelum saudara lahir, sebelum saya lahir. Benar? Jadi ketika kita lahir, sudah tersedia sebenarnya. Bagian kita ngapain? Menarik yang sudah tersedia itu. Bagaimana nariknya? Itulah lewat iman kita. Haleluya. Karena itulah terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu, bukan perbuatanmu. Orang udah selesai kok, udah ada. Jadi Yesus sendiri telah memikul. Jadi saudara tidak lagi memikul dosa saudara. Saudara tidak lagi memikul penderitaan saudara. Karena Yesus telah mengerjakan semuanya. Bagian kita hari inilah menikmati hasilnya.
Bagaimana kita bisa menikmati? Itulah iman kita. Karena itulah hidup orang Kristen bukan lagi karena perbuatan, tapi karena iman. Karena Yesus telah mengerjakan semuanya bagi kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Jika kita bersama-sama dengan Yesus Bapak Ibu, apapun kondisi perkawinan saudara, seperti di neraka sekalipun, seperti juga di ruang angkasa, karena banyak sekali piring terbang, itu bisa berubah menjadi sorga Bapak Ibu, ketika Yesus sungguh-sungguh dalam keluarga saudara. Amin. Lah iya dong. Kenapa bisa demikian? Karena kehadiran Yesus membawa suasana sorga dalam keluarga kita. Ya pasti suasana sorga kita alami. Benar? Tetapi kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, yang hadir siapa Bapak Ibu? Ya setan. Karena setan hadir, pasti suasana neraka di keluarga kita. Kan selalu kehidupan rohani adalah Tuhan atau setan. Tuhan setan. Nggak ada Tuhan ya pasti setan. Iya, benar Bapak Ibu? Nah iya. Jadi kalau nggak ada Tuhan pasti setan yang masuk. Setan. Oh neraka pasti. Suasana neraka, suasana ruang angkasa. Banyak UFO. Piring terbang. Haleluya. Benar Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah hari ini mari adalah Tuhan sungguh-sungguh. Maka kita sungguh-sungguh mengalami suasana seperti di surga. Nah, setan itu membuat keluarga kita itu bertengkar Bapak Ibu. Bertengkar itu pertama kali itu mulai dari Taman Eden. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Inilah pertama kali diberi nama kepada wanita lah Bapak Ibu ya. Haleluya. Artinya berasal dari laki-laki. Tetapi bagi kita hari ini seharusnya tidak lagi menyebut perempuan, tapi sebaiknya menyebut Hawa atau wanita. Saudara tahu kenapa? Karena Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Setelah itu Adam mengganti namanya menjadi Hawa. Coba kita lihatlah ayatnya dulu. Kita lihat Kejadian 3 ayat 21. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Setelah itu awalnya diberi nama perempuan, setelah itu diberi nama Hawa, atau di bahasa Inggrisnya Eve. Kenapa ini seharusnya kita sebut? Karena ketika kita di dalam Yesus, saudara laki-laki dan perempuan adalah sejajar. Tetapi kalau saudara sebut perempuan, maka perempuan itu seakan-akan di bawah laki-laki, berasal dari laki-laki. Dan perempuan itu disebut sebelum ada karya Yesus. Ayat 21, karya Yesus Bapak Ibu. Adam memberi nama Hawa setelah gambaran penebusan Yesus. Karena pakaian mereka dari cawat daun pohon ara digantikan oleh Allah dengan kulit binatang. Dan itulah gambar kepada Yesus, anak domba Allah yang menutupi dosa manusia. Itulah sebabnya ketika kita dalam Yesus mengalami penebusan, perempuan itu sejajar dengan laki-laki, bukan bagian dari laki-laki. Kalau saudara sebut perempuan, itu menyebut di bawah laki-laki, berasal dari laki-laki, subordinasi dari laki-laki. Tapi kalau Hawa selevel, dan itu yang dikatakan di dalam Galatia, tidak lagi melihat Yahudi atau Yunani, tidak lagi melihat hamba atau bukan bebas, tidak lagi melihat pria dan wanita, mereka semua satu. Tapi kalau menyebut perempuan, perempuan itu seakan-akan di bawah laki-laki Bapak Ibu, karena diambil dari laki-laki, berasal dari laki-laki. Hawa sejajar. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Saudara itu, haleluya. Kembali lagi ke ayat tadi, Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Haleluya. Jadi inilah timbul pertengkaran dalam keluarga. Inilah pertama kali timbul pertengkaran dalam keluarga Adam dan Hawa. Jadi Adam langsung menunjuk hidungnya Hawa. Ini wanita ini punya gara-gara. Ini dia biang kerok ya. Dia ngasih buah. Kebetulan saya lagi lapar, saya makan aja. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi inilah terjadi perpecahan pertama kali di dalam rumah tangga. Dan saudara tahu akibatnya? Ayat selanjutnya itu langsung ayat kutuk. Jadi ayat kutuk dalam Kejadian itu bukan ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat Bapak Ibu, akibat pertama apa yang mereka alami? Mereka sadar mereka telanjang. Tapi kutuk belum disebutkan. Mereka masih ngumpet. Mereka masih mendengar suara Allah berjalan di Taman Eden. Benar Bapak Ibu? Kutuk belum disebutkan. Tapi kapan kutuk mulai? Pada saat rumah tangga pecah. Pada saat suami menunjuk hidung istrinya, kamu biang keroknya, kamu buat gara-gara, kamu yang ngasih buah, itu makanya saya makan. Hal yang sama juga dalam rumah tangga kita. Pada saat suami menunjuk hidung istri, kamu gara-garanya. Maka pada saat itulah berkat tidak ada. Karena sesuai dengan Kejadian juga, kutuk mulai muncul pada saat Adam menyalahkan istrinya, keluarga juga demikian. Pada saat suami tidak menghargai istri lagi, menyalahkan istri, pada saat itulah berkat tidak hadir. Kenapa demikian? Karena Alkitab juga berkata, Yesus juga berkata, keluarga yang sepakatlah yang bisa Tuhan hadir.
Kalau saling menunjuk, itu bukan sepakat lagi. Demikian juga dalam Petrus juga. Kalau suami tidak lagi menghormati istri, doanya terhalang. Tidak ada berkah lagi. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya. Sesuai dengan kejadian ini. Sejak suami menunjuk hidung istrinya, kamu biang kerok ya, kamu buat gara-gara, kamu yang memberi buah. Maka sejak itulah ayat selanjutnya, saudara baca nanti ayat kutuk. Jadi kutuk muncul bukan pada saat manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tapi pada saat rumah tangga mereka saling menyalahkan. Dan ini ditimbulkan oleh setan. Dan setan pingin keluarga juga tidak harmonis. Kenapa setan ingin keluarga tidak harmonis? Kenapa setan ingin penuh dengan pertengkaran? Karena ketika tidak harmonis, ketika suami istri tidak sepakat, mereka nggak punya kuasa lagi. Karena Tuhan tidak hadir. Keluarga bisa dikalahkan setan. Tapi ketika suami istri sepakat, anak-anak sepakat, mereka berkuasa, Tuhan hadir, setan yang pergi, setan yang dikalahkan. Itulah sebabnya setan selalu punya maksud selalu menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Ya, jadi Allah hadir jika dalam keluarga suami, istri, dan anak-anak sepakat. Allah hadir keluarga seperti bait Allah dan suasana sorga kita alami. Jadi keluarga adalah untuk menghadirkan sorga di bumi. Dan itu tadi kita sudah lihat bahwa lewat perkawinan melahirkan keturunan ilahi. Anak Allah, sorga hadir situ, dan kemuliaan Allah dinyatakan dan damai sejahtera di bumi Bapak Ibu. Karena itulah Yesus mutlak ada dalam keluarga. Dan keluarga juga penting terlihat lewat kelahiran Yesus di keluarga Yusuf dan Maria. Dan juga mujizat pertama dilakukan Yesus di perkawinan di Kana. Ya, jadi karena itulah bagi kita hari ini, mari mengerti rancangan Allah tentang perkawinan, maka tidak akan terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu terjadi karena ketidaktahuan. Haleluya. Hari ini kita tahu bahwa keluarga dibentuk, satukan, dan juga dipelihara oleh Allah. Maka ketika saudara sadar itu, saudara tahu bahwa semuanya berpusat pada Allah. Andalkan Tuhan, maka apapun masalah kita selalu menang. Amin. Tapi ketika saudara tidak sadar itu saudara sama seperti tidak tahu penggunaan obat. Obat-obat keras seperti narkoba, seperti morfin, seperti itu sebenarnya ada kegunaannya Bapak Ibu. Ada untuk operasi, itu perlu morfin, segala macam, menghilangkan rasa sakit. Tapi ketika orang tidak sadar penggunaannya, mereka menyalahgunakan. Itulah disebut penyalahgunaan obat-obat. Dan mengakibatkan apa? Mereka mengalami celaka. Hari ini mari sadari rancangan Tuhan tentang keluarga. Sadari bahwa Tuhan menjadi pusat keluarga kita. Maka kemenangan kuasa terus kita alami dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, izinkan Yesus hadir dalam keluarga kita. Karena itulah undang selalu Yesus. Dan Paulus mengajarkan untuk kita bahwa untuk kita mengundang Yesus. Karena lewat kita mengundang Yesus, seorang istri tahu bersikap yang benar kepada suaminya, seorang suami tahu bersikap yang benar kepada istrinya. Coba kita lihat Efesus. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi upaya Paulus membuat Tuhan hadir dalam keluarga. Sehingga apa? Istri tahu bersikap yang benar kepada suaminya, yaitu tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Haleluya. Jadi istri tunduk kepada suami bukan karena suaminya layak loh Bapak Ibu. Banyak suami yang tidak layak untuk istri tunduk. Benar Bapak Ibu? Iya, banyak kali sebenarnya nggak layak, tapi istri harus tunduk. Mungkin nggak layak karena apa? Sudah genit, ya galak, pelit lagi. Enggak bercanda Bapak, bercanda. Haleluya. Ya, banyak suami sebenarnya nggak layak. Tetapi istri harus tunduk. Kenapa? Saya tanya saudara, Yesus itu layak nggak untuk kita tunduk? Layak nggak kita sembah? Layak nggak Bapak Ibu? Yesus kita sembah? Layak kan? Nah, sebagaimana Yesus layak, maka seperti itu juga suamimu apapun itu, saudara harus tunduk. Karena apa? Acuannya Tuhan. Tunduklah istri kepada suami seperti kepada Tuhan. Maka ketika kita tunduk kepada Tuhan, seperti itu juga kita harus tunduk kepada suami. Karena kata seperti. Jadi bukan karena suaminya memang layak, bukan. Banyak yang tidak layak, tapi tetap harus tunduk Bapak Ibu. Karena memang apa? Kita ngacunya kepada Tuhan. Jadi Paulus mendorong jemaat Efesus untuk selalu menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Supaya istri tahu bersikap yang benar kepada suaminya. Amin Bapak Ibu. Tapi itu nanti bukan berarti nanti suami sewenang-wenang. Enggak. Nanti kita akan lihat. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, Sarah Bapak Ibu itu tunduk kepada Abraham. Iya Bapak Ibu. Bahkan menyebut Tuhan gitu Bapak Ibu. Lord gitu. Haleluya. Iya. Coba kita lihat. Padahal sebenarnya Abraham tidak layak untuk Sarah tunduk Bapak Ibu. Loh, kok tidak layak? Iya. Banyak kali orang salah pengertian tentang Abraham. Iya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya Abraham itu menjadi bapak itu bukan karena perbuatannya. Karena banyak perbuatan sebenarnya tidak layak. Tapi karena percaya imannya. Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu ayatnya. Setelah itu nanti saya jelaskan. Kenapa sebenarnya Abraham itu tidak layak? Karena dia sebenarnya bukan suami yang baik. Nanti saya buktikan. Ini berdasarkan ayat. Bukan kata pendapat saya. 1 Petrus 3:6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Dan menamai dia Tuhan itu. Oh luar biasa. Dan kamu adalah
anak-anaknya. Dan jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sekarang lihat kepada saya jelaskan. Nah, Sarah itu tunduk kepada Abraham. Banyak orang menganggap Abraham itu terlalu tinggi, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya bukan karena perbuatannya Abraham menjadi bapak, Bapak Ibu. Kalau berdasarkan perbuatan, Abraham itu sebenarnya suami yang tidak layak. Kenapa suami yang tidak layak? Saudara tahu kenapa? Karena dia pernah menyangkali istrinya. Itu bukan saudari saya, benar Bapak Ibu? Benar kan? Saudara tahu alasannya kenapa dia menyangkali bukan istrinya, tapi saudari? Karena dia takut dibunuh, pingin selamat. Tapi pingin selamat mengorbankan istrinya. Hampir diambil Firaun, hampir diambil Abimelek. Itu kesalahan fatal dalam keluarga. Mau bukti? Kita tes saja kepada saudara. Ibu-ibu, kalau saudara punya suami pernah ngakui saudara bukan istrinya, marah nggak saudara? Oh, awas, berani-berani. Benar ibu-ibu kan? Benar nggak? Fatal nggak ibu-ibu? Lah iya dong. Kalau ibu-ibu tidak diakui sebagai istri, oh itu kan kesalahan fatal, benar? Nah itu yang pernah dialami oleh Sarah. Karena itulah ini bukan kesalahan kecil ini, oh besar ini. Saudara sendiri kalau mengalami, jangan sampai. Jangan sampai suami saya berani-berani. Haleluya. Benar bapak-bapak, ibu-ibu, benar kan? Ini bukan kesalahan kecil ini, salah besar. Tidak mengakui dia sebagai istrinya, benar? Iya, saudara bisa narik kepada diri saudara. Wah itu kesalahan besar itu. Haleluya, haleluya, iya kan? Tuh, iya. Sedangkan soulmate aja nggak diakui juga, marah itu mantannya. Ya Bapak Ibu, saya katanya masih jomblo. Udah nikah dia sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya Abraham itu nggak layak untuk Sarah tunduk. Tapi lihat itu, dia tetap tunduk Bapak Ibu. Benar? Sebenarnya juga yang lainnya lagi, saudaraku. Sebenarnya Abraham itu nggak lepas dari kesalahan. Tetapi itu sebenarnya menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu. Benar apa Bapak Ibu? Benar. Benarannya apa? Abraham aja, ya demikian bisa disebut luar biasa tinggi. Hal yang sama seperti kita. Kita juga nggak terlalu kudus, tapi kita menjadi layak karena percaya kepada Yesus. Amin. Lah iya. Nah, kesalahan kedua seperti Abraham. Abraham pernah diperintahkan oleh Allah ngapain Bapak Ibu? Meninggalkan tempat tinggalmu, negerimu, dan keluarga dan rumah bapakmu. Benar Bapak Ibu? Dan sanak saudaramu. Itu kan perintah Allah kepada Abraham. Benar Bapak Ibu ya? Hai Abraham, pergilah dari rumah bapamu, dari negerimu, meninggalkan juga sanak saudaramu. Dilakukan Abraham nggak Bapak Ibu? Kalau saudara baca dengan teliti, itu sebenarnya tidak dilakukan oleh Abraham. Karena ketika Abraham meninggalkan tempat asalnya namanya Ur Kasdim, bukan inisiatif Abraham, inisiatif bapaknya namanya Terah. Jadi yang mengajak Abraham itu keluar dari Ur Kasdim bukan inisiatif Abraham sendiri, bapaknya ngajak. Artinya apa? Dia sudah melanggar perintah Tuhan bahwa meninggalkan rumah bapaknya, malah bapaknya yang ngajak dia. Benar? Itu satu. Kedua, meninggalkan sanak saudaranya. Dilakukan nggak? Oh tidak. Buktinya dia mengajak Lot. Itu ke sanak saudaranya. Benar Bapak Ibu? Sepupunya kan? Benar nggak? Lah iya dong. Jadi sebenarnya kalau kita teliti, banyak pelanggaran yang dilakukan Abraham. Ya, dia tadi tidak mengakui istrinya karena ingin cari selamat, bisa membahayakan Sarah. Hampir diambil sama Firaun, jadi gundik Bapak Ibu. Hampir diambil Abimelek, raja Kanan, hampir jadi gundik. Benar? Yang kedua, dia melanggar perintah meninggalkan bapaknya, malah bapaknya ngajak dia. Yang kedua, meninggalkan saudara, malah si Lot diajak. Benar? Tiga. Itulah sebabnya Abraham bukan disebut bapak karena perbuatan, bapak karena percaya. Saudara lihat itu, lihat. Jadi Abraham menjadi bapak orang percaya bukan karena perbuatannya, tapi kepercayaannya kepada Allah. Sampai sangat percayanya, dia siap memberikan Ishak anak yang tunggal. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita. Kita layak di hadapan Bapa yang di surga bukan karena perbuatan kita, tapi karena percaya kita kepada anak yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, saudara itu, kalau berdasarkan perbuatan kita, banyak kita nggak layak. Sama seperti Abraham. Jadi Abraham sebenarnya bukan kudus-kudus amat. Tidak, banyak juga kudusnya. Lah iya, tapi dia menjadi layak karena dia percaya kepada Allah. Hal yang sama juga bagi kita. Kita sebenarnya tidak layak, tapi karena kita percaya kepada Yesus, anak tunggal Allah, maka kita menjadi layak di hadapan Bapa yang surga. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, lewat Sarah taat kepada Abraham, apa jadinya Bapak Ibu? Hasilnya apa? Maka dia dibuat awet muda dan cantik, Bapak Ibu. Jadi awet muda dan cantik Bapak Ibu. Sehingga saking awet muda dan cantiknya, saudara tahu, pada saat dia diingini oleh Firaun, Firaun itu adalah istilah raja bagi orang Mesir, hampir diingini oleh Firaun pada usia berapa? Saudara tahu? 75 tahun. Jadi sebenarnya udah nenek-nenek Bapak Ibu, tapi rupanya casingnya, waduh, casing awet muda Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa, sehingga seperti anak gadis. Sehingga Firaun, pada Firaun itu banyak haramnya Bapak Ibu, banyak gadis-gadisnya.
sampai tertarik kepada Sarah. Padahal udah nenek-nenek, 75 tahun Bapak Ibu. Demikian juga saking awetnya, saking tetap mudanya Bapak Ibu, sampai Abimelek juga mengingininya Sarah. Padahal saudara tahu, pada saat Abimelek mengingini Sarah, usia Sarah berapa? Saudara tahu berapa? 95 tahun. Lebih muda. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Udah nenek-nenek habis itu. Haleluya. Tapi tetap awet, cantik, muda, benar? Padahal itu Abimelek itu raja Kanaan. Dia juga pasti punya harem Bapak Ibu. Raja-raja dulu biasa gitu. Amin. Lah iya, karena itulah saudara lihat, itulah berkat yang dialami oleh Sarah. Dan ketika ibu-ibu juga mengikuti seperti Sarah, maka mereka juga disebut anak-anaknya atau putri-putrinya. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas disebut daughters. Haleluya. Kalau ini kan anak-anak bisa juga laki-laki, benar? Itu jelas juga putri-putri Sarah. Dan ketika saudara menjadi putri-putri Sarah, apa yang dialami oleh Sarah, itu juga ibu-ibu bisa alami. Tetap awet muda dan juga tetap awet cantik. Berikanlah kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena itulah, mari lakukan seperti yang diberi jalan Tuhan. Istri tunduk kepada suami. Amin. Haleluya, seperti kita tunduk kepada Tuhan. Bukan karena suami kita layak, tapi karena kita mengacu kepada Tuhan. Ya, tetapi istri bukan tunduk karena marah Bapak Ibu. Kalau tetap marah gitu. Ya udahlah, daripada benjol saya ngikut aja lah. Itu bukan nunduk namanya Bapak Ibu. Haleluya. Itu namanya ngedumel karena memang gak ada pilihan lagi. Haleluya. Dah. Tapi kita tunduk benar-benar dengan kerelaan hati Bapak Ibu, karena kita sadar kita tunduk kepada suami kita bukan karena suami kita layak, tapi karena Yesus layak dan kita mengacu kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu bukan berarti suami mantap, istri saya tunduk, inilah saatnya menindas sampai gepeng. Oh enggak Bapak Ibu. Suami dikunci ayat 25. Coba kita lihat ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus mengasihi jemaat bagaimana Bapak Ibu? Siap menderita, siap mati. Benar? Maka suami juga mengasihi istri harus siap menderita, tahan perasaan, bahkan siap mati. Karena itulah Bapak Gembala juga selalu berkata, suami harus punya roh martir. Karena memang harus seperti Yesus. Itulah sebabnya suami tidak boleh menindas istri. Karena harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihinya siap korban, siap mati, siap menderita. Maka suami juga harus mengasihi istri, siap menderita, siap korban. Apapun, saudara harus siap mengalah. Amin bapak-bapak. Jadi suami tidak bisa nindas walaupun istri tunduk, tapi saudara bapak-bapak harus mengasihi, siap mati, siap korban, siap menderita, siap mengalah. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itulah bagi ibu-ibu juga gak perlu takut kalau kita tunduk kepada suami. Saudara jangan langsung, waduh pak, bapak gak tahu suami saya. Ya memang saya pendeta gak tahu suami saudara, siapa suami saudara. Tapi saya tahu Yesus. Saya pegang firman-Nya dan firman-Nya pasti melindungi kita. Amin. Lah iya dong. Haleluya. Ya kan banyak ibu-ibu berkata, ya Pak Pendeta ngomong doang, nggak tahu suami saya galaknya minta ampun. Ya, siapa yang kenal suami saudara? Saya nggak kenal, tapi saya kenal Yesus yang mengatakan firman ini. Saya percaya Yesus dan firman-Nya pasti bekerja bagi kita. Haleluya. Iyalah. Nah, jadi seperti Kristus korban segalanya untuk jemaat, bahkan juga nyawa, maka suami juga harus siap korban seperti itu kepada istrinya. Suami harus punya roh martir. Suami istri mengacu kepada Tuhan yang sama. Jadi istri tadi tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Benar? Jadi misalkan ini, istri tunduk kepada suami mengacu kepada Tuhan. Benar? Suami mengasihi istri mengacu kepada Tuhan juga, Kristus. Benar? Berarti mengacu kepada Tuhan yang sama. Itulah sebabnya keluarga orang Kristen tidak boleh beda agama. Kalau beda agama, Tuhannya beda, ajuannya beda. Karena itulah orang Kristen harus satu iman, supaya mengacu kepada Tuhan yang sama. Istri mengacu kepada Tuhan yang sama untuk tunduk kepada suami, suami mengacu kepada Tuhan yang sama untuk mengasihi istri. Karena itulah harus satu iman dalam Yesus. Karena itu nggak boleh dalam kekristenan menikah beda agama, beda kepercayaan. Amin. Jika saudara mengalami pahit dalam perkawinan saudara, maka sebagaimana juga dulu ada peristiwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun, di Mara. Airnya pahit, tetapi kemudian disuruh lempar kayu, maka air di Mara itu kemudian menjadi manis. Hal yang sama juga dalam keluarga kita. Keluarga saudara mengalami akar pahit, asam sekalian. Tapi ketika kita hadirkan Yesus, maka Yesus membuat kita wangi, harum dan manis seperti anggur. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jika suami mengasihi istri dengan usaha sendiri, maka kasih itu terbatas Bapak Ibu.
Ya, kenapa? Karena kalau upaya suami sendiri, upaya sendiri, kasih itu adalah cuma dua. Kasih di dalam Alkitab itu tiga, Bapak Ibu. Saudara tahu pertama? Agape, bukan EGP, Bapak ya. Emangnya gue pikirin. Agape itu kasih Allah. Yang kedua, Phileo, kasih persaudaraan. Yang ketiga, kasih Eros, bukan Eros Jarot. Eros kasih birahi. Benar? Ya, jadi ada tiga. Kasih Allah, kasih persaudaraan, dan kasih birahi. Nah, kalau suami mengasihi istri berdasarkan upaya sendiri, hanya dua yang didapat istri, Phileo dan Eros. Karena itu kasih manusia. Tetapi ketika suami mengadakan Tuhan, mengizinkan Tuhan mengasihi, memenuhi dirinya, maka dia punya kasih Allah yang cukup berlebih untuk mengasihi istrinya secara kasih Allah, agape. Maka kita punya kasih yang berlebih, cukup. Bahkan itu kita lakukan tanpa usaha. Karena apa? Tuhan bekerja di dalam diri kita. Karena itulah baik kita hari ini menyadari, mengerti rancangan Allah di dalam keluarga Kristen. Bahwa Allah yang berperan semuanya. Allah yang menjadi pusat. Allah yang menjadi saksi. Allah yang menyatukan. Bahkan Allah juga memelihara. Maka andalkan Tuhan, undang selalu Tuhan. Maka keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Dan di situ ada kuasa Tuhan yang membawa kemenangan berkat kuasa di dalam rumah tangga kita. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.